Jamaah. Iya. Oh jamaah. Iya. Alhamdulillah. Tepuk tangan lagi dong dengan semangat. Kita masih di Islam itu indah. Masya Allah tabarakallah. Temanya juga masih sama ya. Sya'ban, bulan penghilang segala beban. Langsung aja nih. Gimana nih Ustadz Syam? Apanya tuh? Manasin mesinnya kita nih. Iya. Manasin mesin ibadah kita biar semakin semangat. Jadi nanti begitu Ramadan udah langsung tancap gas. Gitu. Mohon penjelasannya Ustadz Syam. Baik. Silakan. Tapi guruku Ustadz Maulana, Bunda Romla, para alim ulama, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah. Kalau para salafus saleh, sahabat Nabi juga radhiyallahu anhum ajma'in, mereka 6 bulan sebelum Ramadan tuh udah berdoa, Allahumma ballighna Ramadan, ya Allah sampaikan kami di bulan Ramadan, panjangkan umur kami di bulan Ramadan. Kalau kita ini kan bulan Rajab tuh baru berdoa tuh. Kalau mereka semua 6 bulan sebelum Ramadan udah pemanasan, berdoa kepada Allah supaya berjumpa dengan bulan Ramadan. 6 bulan setelah Ramadan doanya cuma satu, terimalah seluruh amal Ramadan kami ya Allah. Terima kami ya Allah, terima amal ibadah Ramadan kami. Jadi manasin mesinnya itu dengan doa, senantiasa mengaitkan atau mengikut sertakan bulan Ramadan dalam doanya. Ya Allah pertemukan saya dengan Ramadan. Kenapa? Karena ternyata man hamma bihasanatin, siapa yang berniat suatu kebaikan lalu tidak jadi mengerjakannya karena suatu yang menghalanginya. Contoh, dia berniat pengen puasa Ramadan, pengen beribadah Ramadan, ternyata dicabut nyawanya sama Allah. Ternyata sakit parah yang membuatnya tidak bisa puasa. Sudah dapat pahalanya. Kenapa? Sudah berniat pengen beribadah di bulan suci Ramadan. Maka Bu, berniat Bu, pengen puasa bulan Ramadan. Pengen terawih 23 rakaat. 23. Kenapa bukan 11 Ustaz? Semakin banyak rakaatnya makin banyak pahalanya. 23 rakaat subhanallah. Berniat apa? Pengen sedekah. Ngasih bagi-bagi THR. Jangan berniat dapat THR. Tapi berniatlah berbagi THR. Kalau di Ramadan terhalangi mungkin rezekinya tidak bisa berbagi. Sudah dapat pahalanya. Kenapa? Karena sudah ada niatnya. Yang kedua, bagaimana caranya agar tidak lalai sebelum masuk bulan suci Ramadan? Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ditanya, bulan apa yang paling mulia? Maka kata sahabat yang lain, diantaranya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mardhahuma, beliau sampaikan bulan paling mulia bulan suci Ramadan. Kata Sayyidina Ali, memang bulan paling mulia bulan Ramadan, tapi bagi saya bulan paling mulia adalah bulan kita bertaubat di dalamnya. Karena percuma masuk Ramadan kalau enggak tobat. Ada orang tidak sampai Ramadan tapi tobatnya luar biasa. Hari yang paling mulia hari Jumat. Kata Sayyidina Ali, betul hari Jumat paling mulia. Apalagi Ramadan. Tapi hari yang paling mulia adalah hari di mana kau husnul khotimah. Masya Allah. Terima kasih Ustaz untuk penjelasannya. Mas Sony. Semoga ini semakin menambah semangat untuk kedepannya ya Ustaz ya. Insya Allah. Masya Allah. Tepuk tangan untuk guru-guru kita. Masya Allah. Tabarakallah. Langsung aja nih, ada yang mau curhat lagi. Dan semoga ini bisa menjadi jawaban terbaik juga untuk jamaah yang ada di rumah. Semoga bisa relate juga ya. Yuk kita masuk ke segmen Curhat dong Ustaz. Iya, kami curhat. Yang mau curhat boleh angkat tangannya. Siapa ya? Ke sebelah sini ya. Ibu. Ibu silakan ikut saya sini. Mohon bantuannya Ustadz Maulana, Ustazah Romla. Siap Mas Sony. Kasih salam dulu, namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya. Boleh didekatin lagi? Ya. Perkenalkan nama saya Rita dari Majelis Taklim Al-Muhtar Ciawi Bojonggambir Tasikmalaya. Wah ini anak baru berarti nih ya. Anak baru. Tepuk tangannya dong hilaf. Ibu Rita. Oke. Mau curhat apa? Mau curhat ke Ibu Ustadzah. Iya, sama-sama Lana juga kan? Iya. Curhat naon, Teteh? Saya single parent udah 5 tahun. Ustadz single parent. Sudah 7 tahun. Sudah berapa tahun? 5 tahun. 5 tahun. Oh selisih 2 tahun sama Ustadz Maulana. Itu bukan perlombaan ya Ustazah ya. Ustadz gelis Ustadz iya. Ustadz gak mau komen. Enggak mau komen. Silakan Kenapa curhat. ya Bu Ustadzah status single di masyarakat itu konotasinya tuh negatif. Padahal kan tidak setiap yang status single itu melakukan hal yang di pikiran mereka itu seperti berbuat yang tidak senonoh gitu. Tidak baik ya. Bagaimana kiatnya supaya saya tuh tidak
gimana ya, Emang ada yang ngomongin gitu ke ibu? di belakang. Gimana kan orangnya? Tuh, tuh disamperin. Ada di belakang. Oh di belakang, jadi kesannya kayaknya singlenya kok begini Iya, sih, terus perbuatannya kayak negatif aja Iya, gitu ya? gitu. Oh, mesti dikasih pencerahan orang itu ya? Iya. Coba Ustazah Romlah, harus Oke. gimana tuh? Ada suatu kisah Luqmanul Hakim pernah jalan-jalan dengan anak ya, naik satu kendaraan keledai. Anaknya berada di atas keledai, Luqmanul Hakim jalan. Lewatin orang ngomong, ih itu anak kurang ajar amat ya, kok bapaknya disuruh nuntun keledainya, dia enak di atas. Akhirnya apa? Luqman pun menurunkan anaknya. Luqman yang naik ke atas kendaraan, anaknya yang nuntun kendaraan. Lewat orang lagi, orang ngomong lagi, ih itu kok mohon maaf bapaknya kok nggak tahu diri, anaknya kasihan jalan, kok bapaknya naik kendaraan. Akhirnya apa? Luqman pun turun, sama-sama jalan, gak ada yang dinaikin. Gak ada yang naikin kendaraan, lewat orang lagi, kata orang, ih itu kok Luqman sama anaknya bodoh ya, ada kendaraan gak dipakai. Masya Allah. Akhirnya apa? Luqman pun naik dengan anaknya kendaraan. Lewat orang lagi, orang-orang masih ngomong, ih itu anak sama bapak kurang ajar amat ya, kasihan amat keledainya, kok dinaikin dua-duanya. Masya Allah. Akhirnya Luqman pun ngomong sama anaknya, nak dimanapun engkau berada, bagaimanapun engkau, tetap ada yang ngomongin kamu. Untung Luqman Hakim yang terakhir jalan keledainya dia digendong. Ya digendong. Jadi intinya Untung gak diminum susu kacang keledai. Jadi apapun yang kita lakukan, apalagi mohon maaf Kedelai. status single parent itu, Masya Allah pasti ada omongan. Tapi yang penting Teteh terus berada dalam kebaikan, terus merawat anak. Ada anaknya? Terus rawat anaknya, apalagi kata Rasulullah, saya dengan seorang wanita yang single parent, yang sampai pipinya kehitam-hitaman untuk merawat anaknya, tidak sempat pakai skincare, kosmetik dan sebagainya. Kata Rasulullah, bagaikan ini dua jari begitu dekat dengannya. Maka jangan hiraukan omongan orang lain, urus anak dengan kasih sayang, dengan ilmu agama, dengan rizki yang halal. Orang lain biar ngomong apa, kita tetap dalam Gak kebaikan. usah peduli omongan orang Gak ya. usah, gak akan bisa berkembang kalau kita terus ngomongin omongan Kalau Ustaz orang. Maulana gimana Ustaz? Sibuklah dengan kebaikan sehingga tidak ada waktu untuk berbuat keburukan. Masih banyak kegiatan bisa kerjakan. Kalaupun orang ngomongin kita, biarlah dia ngomong. Tidak apa-apa, dia punya mulut sendiri kok. Kalau kita mau tutup mulut orang dengan dua tangan ini, bau tangan kita. Maka sebaiknya telinga ini dengan ditutup dengan dua jari, dua tangan kita. Makanya mohon maaf kepada semua orang single parent yang senantiasa jadi inaan, jadi omongan orang, tetaplah berbuat baik, tetaplah jadi orang baik. Karena insya Allah kita mendapatkan kebaikan dari atas apa yang kita lakukan. Jangan pernah berhenti berbuat baik disebabkan karena omongan orang. Semangat Ibu, Semangat, Ibu. untuk kita semua. Terima kasih sudah datang ke Islam itu Indah. Terima kasih jamaah. Kuat, Insya Allah kuat. besok kita ketemu lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma Salli